Halo seluruh, kita lagi di channel kita Soalnya Motor, channel yang akan membahas konsisten tentang pengecetan gas, karbon, ataupun channel custom lampu dan plat nomor dan lain-lain ya guys. Simak terus, jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, tapi kowe ya, kira-kira. Kan berikut adalah proses penampakan setelah dilakukan pencelupan karbon. Tapi ini masih belum finishing ya kan, masih kita lapisi dengan cat hitam candy. Setelah itu baru masuk proses pengekliran. Cukup rapi ya kan, semua permukaannya kena dan garisnya lurus. Oke kan, dan semua permukaan sepion pun terkena ya kan, pada bagian dalamnya. Oke, dan untuk kaca cermin seperti ini kita sebelumnya sudah menutup pakai isolasi ya kan, jadi tidak terjadi kotor pada cerminnya. Nanti setelah pengecetan bisa kita kupas seperti ini, bisa kita kupas supaya tidak lengket dan tidak kotor dan tidak terkena karbon. Ini pun sama ya kan, rapi, semua permukaan tercelup dan tidak ada yang bolong ya kan. Oke kan, dan adapun yang lain ada juga penampakan seperti ini kan. Ini yang sudah jadi, ini sudah dipakai sekitar 2-3 tahun. Nah seperti ini juga kan, depan pada radiator, pada tutup head, pada counter atau bak mesin, ini arm, juga pada distributor knalpot. Tapi ini Kevlar ya kan, kalau distributor knalpot kan. Kalau ini karbonnya sekitar bumi kan. Dan masih banyak yang lainnya kan. Kan setelah itu kita masuk ke proses pengecetan hitam candy ya kan, supaya karbonnya kelihatan terlihat lebih bagus. Dan ini setelah proses pelapisan hitam candy ya kan, kelihatan lebih elegan.
sedang lebih mantap. Kan rata tipis. Ini untuk yang karbon hitam atau black carbon. Dan kalau pengen karbon standar ya tidak usah kita lapisi pakai hitam candy kan. Oke. Nah, seperti ini penampakannya kan. Oke kan, setelah proses pencelupan selesai, setelah proses candy juga selesai, sekarang untuk finishing kita melakukan proses clear coat ya kan. Seperti ini kan, ini sudah saya clear coat sekitar 2-3 lapis kan, dan ini hasilnya wet look ya kan, seperti ini kan. Nanti kita lanjutkan untuk clear coat pada body yang lainnya kan, simak terus kan. Oke, kanan untuk body karbon yang sebelah kanan kita lanjutkan proses clear coat untuk lapis yang ketiga ya kan. Seperti ini saja, tipis merata. Tipis merata supaya gloss kan. Terus tipis merata. Spraykan boleh pakai yang model bagus kan. Ini kan untuk media kecil, bisa pilih yang spraykan kecil juga kan. Oke, nggak harus pakai spraykan yang besar, nggak apa-apa kan. Oke kan, kita lapis tipis untuk yang ketiga ya kan. Seperti ini hasilnya kan, cukup wet look kan. Seandainya ada kotoran sedikit seperti ini nanti bisa kita lakukan pemolesan, tidak apa. Oke, sudah lumayan wet look kan. Oke kan, selanjutnya kita lakukan proses clear coat pada spion kan. Oke, ini udah 2 lapis kan. Seperti ini saja tipis-tipis, pelan supaya tidak terjadi keriting atau melebar. Oke kan. Oke kan, seperti ini hasilnya setelah kita lakukan clear coat untuk proses lapis yang ketiga ya kan. Cukup wet look, bisa dibilang cukup basah. Untuk info clear serta hardener serta thinnernya kan, boleh ditanyakan di deskripsi, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan berbagi tipsnya kan untuk proses penyampuran clear coat secara benar dan bisa mendapatkan hasil yang wet look seperti ini ya kan. Oke kan, cukup memuaskan kan. Setelah itu kita tinggal nunggu kering, lalu kita bisa lakukan pemasangan ya kan. Oke kan, seperti ini kurang lebihnya kan. Oke, hasilnya pun sangat memuaskan untuk spion saat ini di RR black carbon. Oke kan, seperti ini penampakannya. Oke lur, ini masuk proses pemolesan ya lur. Boleh kita gunakan mesin poles seperti ini, serta kita gunakan foam poles atau busa poles yang seperti ini yang halus bro, karena medianya pun sudah halus, jadi nggak perlu busa foam yang merah atau yang warna putih, kita langsung masuk ke warna hitam pun oke. Seperti ini ya. Dan komponnya boleh kita gunakan yang bermerek lur. Kalau ini saya pakai yang boleh kita gunakan yang bermerek, dan yang ini saya gunakan yang merek tertentu lur. Pastinya udah pada tahu dan pasti hasilnya pun bagus. Oke, kita ambil sedikit aja seperti ini.
seperti ini ya. Oke, cukup jelas. Dan kita oleskan pada bodi yang akan kita poles. Oke lur, seperti ini sampai merata ya, sambil kita tunggu agak mengering sedikit. Kita boleh nguduk dulu lur. Nah, seperti ini. Oke, sambil bikin kopi lur, kita siapkan alat polesnya seperti ini. Boleh kita poles secara pelan-pelan dari ujung dulu ya lur. Oke, seperti ini. Speed jangan terlalu kencang lur, sedang saja, jangan terlalu ditekan, agak mengambang tapi sedang lur, seperti ini. Tuh sudah mulai kelihatan glossnya kan lur. Kita pelan saja ya, terus dengan agak memutar boleh, dan pelan-pelan untuk sudut ini ya lur, takutnya mengenai bodi yang warna hitam nanti akan menimbulkan lecet. Oke, oke lur, coba kita lihat hasilnya ya, seperti ini lur. Ini halus ya, halus dan cukup gloss atau bisa dibilang wet look ya lur. Nah seperti ini, dari samping pun dia kelihatan gloss. Oke, seperti ini, dari atas pun boleh. Nah, seperti ini ya lur, cukup gloss. Ini baru proses pemolesan tahap awal ya lur. Nanti bisa kita gunakan kompon yang lebih halus lagi untuk tahap kedua dan kompon yang paling halus untuk finishing. Oke, oke lur, setelah tahap awal selesai dan lumayan gloss, kita lakukan proses pengomponan atau pemolesan untuk tahap kedua ya lur. Kita gunakan kompon yang lebih halus lagi daripada yang pertama ya lur. Kita oleskan secukupnya saja, oles rata. Oke, seperti ini. Jangan sampai ada bagian yang lewat ya lur. Ada gempa bumi dikit lur, biasa, kameranya roboh. Oke, seperti ini. Nah ini sudah kita oleskan pakai kompon, sudah rata ya lur, sudah kelihatan buram rata. Tunggu kering sebentar, baru kita nanti lanjutkan proses pemolesan tahap kedua. Oke, lanjut lur, gas. Pelan saja, rata. Dan sampai jangan ada yang kelewat pada sudut-sudutnya lur, karena akan mengurangi tingkat wet lukanya. Oke, lanjut terus. Lur, setelah proses pemolesan tahap kedua selesai, ini udah lumayan gloss, udah lumayan mengkilat ya. Kita lanjutkan untuk proses tahap ketiga atau finishing lur. Kita gunakan lagi kompon yang lebih halus lagi lur. Seperti ini penampakannya. Kalau merek kita tidak direkomen merek apapun bagus, yang penting stepnya juga benar. Oke, kita oleskan perlahan seperti biasa, rata, tipis aja lur, karena ini sudah finishing. Sebenarnya sudah gloss, cuman
Kalau belum ada step ketiga kayaknya belum afdol lur. Oke, boleh kita tunjukkan tipis rata seperti inilah penampakannya lur. Iya, oke, tipis rata. Baru kita lanjutkan untuk pemolesan biasa lur, sanding. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tetap pelan rata lur, jangan terlalu ditekan, agak mengambang saja. Agak mengambang sedikit seperti ini, karena ini untuk memadatkan pori-pori atau menghaluskan atau membuat gloss untuk tahap ketiganya lur. Oke, cukup pelan rata. Oke lur, cukup gloss dan akan lebih gloss daripada proses pertama ataupun yang kedua. Lebih gloss lagi lur, lebih wet look seperti Japanese ya lur. Oke, wet, katanya basahin becek lur. Nah, seperti inilah penampakannya, ini dari jarak dekat lur. Oke, karbon cukup rapi, hasil pun wet look. Inilah pemolesan pada media body Ninja RR ya lur. Oke, cukup jelas, cukup oke. Saya rasa ini sudah mendekati ya lur, mendekati titik kepuasan kita dalam mengerjakan karbon serta poles memoles lur. Oke, simak terus channel ini lur, dan jangan lupa untuk udutnya lur. Terima kasih. Inilah lur proses hasil pemolesan. Oke, seperti ini penampakannya. Semakin wet look ya lur, semakin basah, wet look dan halus pastinya. Oke, ini black carbon lur. Sekilas hitamnya tidak seberapa kelihatan, atau karbonnya tidak seberapa kelihatan, karena dia memang bener-bener black carbon ya lur. Oke, oke lur, dan ini penampakan bodi sebelah kiri ya lur, setelah kita lakukan proses pemolesan, dan alhamdulillah hasilnya wet look juga lur, halus. Oke lur, sepertinya tidak mengecewakan, insya Allah. Kalau kata orang Jawa sih ono rego ono rupa lur, gitulah kira-kira. Oke, ini penampakan bodi sebelah kanan dan sebelah kiri setelah proses pemolesan ya. Dan dilanjutkan penampakan spionnya lur, setelah proses pemolesan, dan spion ini sudah kering total lur, siap kita pasang. Oke, weh, ada yang ganteng di sini lur, tuh, tidak ada yang kotor kan di sini. Dan karbonnya pun insya Allah depan belakang rata ya lur, tidak ada yang bolong, semua kecelup full seperti ini. Abaikan kuku hitamnya lur. Oke, dan ini penampakan spion sebelah kiri ya lur. Kalau yang tadi sebelah kanan, ini yang sebelah kiri, maksud saya begitu. Nah, oke, cerminnya pun bersih lur. Nah, dan kita lihat detailingnya, apakah ada yang bolong atau tidak. Alhamdulillah tidak ada yang bolong, pencelupannya pun bisa dibilang lumayan rapih. Oke, tidak ada yang bolong pada bagian karbon, pada sela-selanya pun masih kena karbon ya lur. Oke,
begini. Penampakan spionnya lur. Oke. Nah, dari jauh kelihatan black, padahal dia black carbon lur. Nah, dan ini 4 piece-nya di sini lur. Alhamdulillah semuanya terlaksana, semuanya terkendali berkat kesabaran, ketelatenan, serta berdoa lur, jangan lupa. Bismillah pastinya. Oke lur, terima kasih.